Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita membaca sabda firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 3 ayatnya 23 sampai 29. Sebelum kita membaca sabda firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu lagi, karena Engkau telah membawa kami di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kami memuji-muji nama Tuhan. Tiba saatnya hati kami rindu untuk mendengarkan suara daripada Tuhan. Biarlah hati kami boleh seperti tanah yang tandus dan subur. Biarlah firman-Mu yang tertabur bagi kami, biarlah tumbuh dengan subur pula. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, hanya kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 23 berbunyi begini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat yang 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan hak menerima janji Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Amin. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ini sukacita untuk kita semua, karena hari ini luar biasa Tuhan mempertemukan kita. Tuhan menuntun kita dari berbagai tempat bersukacita bersama dalam ibadah saat ini. Lebih-lebih kita akan menjadi saksi atas perkawinan kudus
saudara-saudari kita, anak-anak kita, Mas Teguh dan Mbak Jia. Selamat pagi Mas, Mbak. Senyumnya mana? Nah, bahagia ya. Bahagia ini one moment in time ya. Tidak akan terulang lagi begitu. Ini momen satu kali seumur hidup yang harus dihayati dan juga dirasakan dengan sukacita dan bahagia. Apalagi ini keluarga besar datang semua. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol bercerita dari Kalimantan, luar biasa bisa hadir di tempat ini bersama dengan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita menghayati dalam Kristus kita satu, saya rasa kebersamaan kita hari ini itu adalah wujud nyata dari tema atau judul renungan kita. Dalam Kristus kita satu. Buktinya ini, kebersamaan kita ini. Kalau Tuhan Yesus tidak menghendaki, maka tidak akan bisa terjadi. Sama ketika kita menghayati sebuah perkawinan yang adalah prakarsa Tuhan Allah. Kalau Tuhan tidak menghendaki, walaupun mungkin papasan hampir setiap hari, Mas Teguh dan Mbak Jian ini setiap hari papasan ketemu, kalau Tuhan tidak menghendaki, ya tidak akan bisa bersanding seperti hari ini. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, walaupun jauh-jauhan Bapak Ibu tidak setiap hari ketemu, tapi karena Tuhan berkehendak, maka terjadilah apa yang sekarang kita saksikan. Bersanding sepasang kekasih untuk menerima berkat perkawinan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita menghayati bagaimana firman Tuhan telah dibacakan untuk kita hari ini, kita ditunjukkan bagaimana Rasul Paulus menyampaikan, mewartakan apa yang juga menjadi semangat patunggilan, semangat hidup bergereja, yaitu persatuan di dalam Kristus. Ketika banyak masyarakat, apalagi ini orang-orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi satu dengan yang lainnya masih saja saling merendahkan, saling menganggap dirinya yang lebih daripada yang lain. Ketika Rasul Paulus melihat itu, rasa-rasanya sedih hatinya. Maka ia perlu untuk menyampaikan kepada jemaat. Dikatakan tadi dalam konteks penulisan dari Galatia ini, kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok, golongan-golongan yang tidak saling akur, berusaha untuk akur, tetapi ada syaratnya. Ketika orang-orang Kristen di sana berkumpul, tetapi ada yang latar belakangnya orang Yahudi, orang Yunani, latar belakangnya dia sebagai seorang tuan, yang lainnya latar belakangnya sebagai seorang hamba atau budak dan sebagainya, yang kemudian menjadi Kristen harus ada syaratnya, dan syaratnya ini adalah yang diberikan oleh mereka yang merasa diri paling kuat di tengah persekutuan itu, khususnya ya orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa kalau engkau mau percaya, maka engkau juga harus percaya, tunduk pada hukum Taurat. Salah satunya apa? Walaupun engkau orang Yunani, tapi engkau juga harus disunat. Nah begitu. Karena tradisi Yahudi percaya kepada Allah ya harus disunat. Ini hal yang kemudian menjadi sesuatu yang seperti dipaksakan. Untuk itu dikatakan dalam bacaan kita bahwa iya, hukum Taurat itu penuntun,
tetapi itu adalah hukum yang akan digenapi dengan kedatangan Kristus. Ketika Kristus Yesus sudah datang berkuasa memberikan keselamatan, maka hidup orang percaya tidak lagi di bawah hukum, karena hukum, tetapi karena kasih karunia, keselamatan yang dari Tuhan. Itulah yang kemudian mendasari iman, mendasari kebersamaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kasih Kristus yang menjadi dasar persekutuan yang ada. Untuk itu ketika kita mengadopsi ini dalam menghayati hidup berkeluarga, kita diajak untuk mengupayakan hal yang sama. Hidup berkeluarga ketika dua orang menjadi satu, ini bukan tentang bahwa identitas masing-masing hilang. Sama seperti tadi, identitasnya hilang. Tidak. Orang keturunan orang Yahudi ya masih keturunan orang Yahudi, keturunan orang Yunani ya masih keturunan orang Yunani. Berkeluarga juga demikian. Mas Teguh ya masih Mas Teguh dengan karakternya. Mbak Jian begitu juga. Dua menjadi satu bukan berarti saling menghilangkan identitas. Tidak. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup bersama itu dengan kesadaran bahwa kasihlah yang mempersatukan. Sehingga ketika ya masih ada dengan karakternya, dengan sifatnya, ini kemudian ada dasar kasih yang membuat saling memberikan pengertian. Dan itu yang perlu untuk kita hayati bersama-sama. Sehingga ini menjadi sebuah pengingat untuk kita semua. Ketika di dalam hidup berkeluarga, itu ada hal-hal yang berjalan ternyata tidak sebagaimana yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kasih yang mempersatukan, kasih Kristus yang mempersatukan, ini akan membuat keluarga dapat kemudian melihat keberadaan dirinya. Setiap pasangan pasti punya harapan, punya keinginan masing-masing. Bahkan kadang berbeda. Tetapi di dalam Kristus semua perbedaan yang memisahkan itu akan dipersatukan. Ya, ketika komunikasi dibangun dengan dasar kasih, ada respect, ada hormat, gitu. Sama seperti orang-orang jemaat di Galatia juga diajak untuk memiliki kasih itu, tidak lagi karena ini dan itu, tetapi karena kasih karunia. Hidup berkeluarga bersama-sama dalam komunikasi juga harus penuh dengan kasih karunia. Apalagi komunikasi itu menjadi salah satu yang penting kalau kita membangun hubungan rumah tangga. Monggo kita bayangkan kalau dalam rumah tangga suaminya pendiam, istrinya juga pendiam. Waduh, tidak ada obrolan sama sekali. Mau kemana-mana manduk, ya gitu saja. Tidak ada obrolan, pasti juga tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, suaminya banyak ngomong, istrinya opo maneh begitu ya. Wah, tidak ada yang mau mendengarkan. Tidak ada satuan, tidak ada dasar kasih yang kemudian membuat kita, oh iki wayahe aku ngrungokno, oh iki wayahe aku ngomong. Nah, ini yang membangun hidup yang lebih baik. Dan komunikasi itu juga harus dibarengi dengan respect. Mungkin
Mas Teguh dan Mbak Jian ingat dalam salah satu materi katekisasi, harus ada respek dalam komunikasi. Jangan sampai komunikasinya lancar. Nah, ingat ini, komunikasinya lancar, tapi tidak ada hormat terhadap pasangannya, sehingga ucapan yang dikatakan adalah seringkali menyakiti. Isuk tangi kan mau randang digawekno kopi, wah misalnya gitu. Ada komunikasi loh ini, tapi tidak ada respek. Sukanya wah menyakiti perasaan. Nah, tetapi kalau komunikasi itu juga dibarengi dengan respek, dengan menghormati. Betapa indahnya. Itulah yang menjadi pesan juga dalam bacaan kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam hidup kita, kita semua dipersatukan dalam Kristus, apalagi hidup berkeluarga. Maka kita jalani juga dengan kasih Kristus, khususnya mempelai berdua yang berbahagia, Mas Teguh dan Mbak Jian. Tetap pegang kasih, cinta, dan kesetiaanmu di dalam Kristus. Wujud nyatakan itu dalam rumah tangga saudara berdua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.